Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Waya Agustin dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini saya akan membuat alat peraga untuk SDMI, yaitu rumah jakal taksapa atau rumah jarak kecepatan waktu dan tabel konversi panjang. Nah, manfaat dari membuat alat peraga ini yang pertama, untuk membantu siswa SDMI untuk mengerjakan soal jarak, kecepatan waktu, dan tabel konversi panjang. Kemudian yang kedua, memberikan variasi pengajaran agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Lalu yang ketiga, efisiensi waktu dalam mengajar karena siswa menjadi lebih mudah mengerti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke video pembuatannya. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada kardus. Di sini saya memakai ukuran 35 x 55 cm. Kemudian asturo. Lalu ada mika plastik. Ini bisa dibeli fotokopian. Lalu ada kertas lipat. Di sini saya memakai ukuran 20 x 20 agar tidak kekecilan pada saat ditempel nanti. Kemudian ada spidol kecil dan spidol besar. Lalu ada penggaris. Di sini saya menggunakan yang 30 cm. Lalu ada kuning, cutter, dan yang terakhir ada lem kertas. Setelah ini kita langsung ke video pembuatannya. Pertama-tama, karena kertas asturo dan kardus tidak satu ukuran, maka kita gunting terlebih dahulu kertas asturonya. Kita sesuaikan dengan ukuran kardus. Nah, ini sudah kita potong. Setelah itu kita tempelkan kertas asturo pada kardus yang tadi. Setelah ditempel dengan rapi, kita siapkan kertas lipat. Pilih dua warna sesuai kesukaan kita. Di sini saya memilih warna merah dan kuning. Nah, setelah itu kita bentuk segitiga pada salah satu kertas lipat yang kita pilih. Nah, pada kertas lipat yang satunya kita pilihkan saja berbentuk persegi seperti ini. Dan kalau kita gabung, ini bisa menjadi bentuk seperti rumah. Jika sudah seperti ini, kita tempel menggunakan lem kertas. Kita tempelkan. Kemudian yang segitiga jangan lupa kita tempelkan juga ya. Lalu kita tempelkan pada atas persegi. Usahakan di tengah ya agar rapi. Nah, jika sudah seperti ini, kita siapkan penggaris dan spidol yang kecil ya. Kita buat garis seperti ini. Kita beri huruf sini C yang berarti jarak, lalu ada K yang berarti kecepatan, lalu ada W yang berarti waktu. Lalu yang bagian kotak ini kita buat tabel dengan 7 kolom dan 5 baris. Sudah dibuat tabel atau kotak-kotak seperti ini, kita tinggal menuliskan satuan panjang. Dimulai dari kolom 2 baris pertama.
Nah, sekarang kita tinggal tempelkan mikroplastик pada bagian letaknya. Kita ukur dulu agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jika sudah kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan, kita bisa menempelkannya menggunakan double tip. Nah, jika sudah seperti ini, kita hias sesuai dengan yang kita inginkan agar tidak terlihat seperti ini. Nah, sekarang rumah Syakal Taksaka sudah jadi. Untuk cara penggunaannya, untuk bagian atas ini, nantinya guru akan memberikan soal tentang jarak sekitar waktu. Nah, cara mencari rumusnya, tentunya siswa sulit untuk menghafal rumusnya karena sering terbolak-balik. Nah, lebih dari rumah Syakal Taksaka ini agar siswa menjadi lebih bisa menghafal rumusnya. Nah, ini coba kita lihat jika soalnya nanti ini menentukan jarak. Nah, bagian jarak atau J ini bisa kita tutup menggunakan tangan, dan yang berat adalah K dan W. Nah, berarti rumusnya itu, rumus untuk mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Kemudian untuk mencari kecepatan, jika soalnya mencari kecepatan, nah K-nya kita tutup. Nah, setelahnya kita tutup, tersisa J dan W. Nah, J berada di atas dan W berada di bagian bawah. Maka J dibagi W. Nah, berarti untuk mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kalau sebaliknya, jika waktu yang dicari, maka rumusnya jarak dibagi kecepatan. Seperti itu. Nah, menjadi lebih mudah kan jika seperti ini. Kemudian untuk tabel konvensi panjang, kita bisa lihat di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, cara penggunaannya akan saya contohkan. Nah, untuk penggunaan tabel konvensi satuan panjang ada tiga tahap. Yang pertama, perhatikan angka satuan pada soal. Lalu yang kedua, angka satuan tersebut gunakan sebagai patokan untuk menulis angka pada tabel. Kalau yang ketiga, tambahkan atau hilangkan 0 sesuai permintaan soal. Kita lanjut ke soal yang pertama. Misalnya 12 km sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, kita lihat dulu angka satuannya. Angka satuan dari 12 adalah 2. Kita tulis 2. Lalu kita tulis satunya ada di sini. Nah, setelah itu karena yang ditanya adalah berapa titik-titik meter, maka kita bisa tambahkan 0 sampai di meter. Nah, sudah nih. Nah, sekarang, berarti 12 km sama dengan 12.000 meter. Lalu soal yang kedua ada 5 hektometer sama dengan titik desimeter. Nah, 5 hektometer karena di angkanya memang 1, berarti 5-nya kita tulis di hektometer. Kita hektometer, lalu kita tambahkan 0 seperti yang tadi sampai di desimeter. Kita tambahkan 0, ada 3 0, yang berarti 5 hektometer sama dengan 5.000 desimeter. Kemudian yang soal ketiga. Soal ketiga, 2.500 cm sama dengan titik meter. Nah, bagaimana ini? Nah, seperti yang seperti yang tadi, kita lihat angka satuan atau angka yang paling belakangnya terlebih dahulu. Angka yang paling belakang dari 2.500 adalah 0. Nah, kita tulis pada sentimeter. 0. Kemudian 0 lagi, lalu angka 5, kemudian angka 2. Nah, ini kan sudah kita tulis 2.500 cm. Nah, karena dia yang ditanya sampai 2.500 sama dengan berapa meter, maka kita lihat pada meter dia jatuhnya pada angka berapa? Pada angka 5, berarti
2500 cm sama dengan 25 meter. Lalu soal yang keempat ada 100.000 cm sama dengan titik-titik kilometer. Seperti yang cara tadi centimeter, kita lihat dulu angka paling terakhir. Angka paling terakhirnya adalah 0, lalu ada 0, 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi, lalu 1. Maka 100.000 cm sama dengan 1 km. Seperti itu, mudah sekali. Nah, karena tadi kita menggunakan mika plastik sebagai alas pelindung, kita bisa menghapusnya menggunakan kapas atau tisu. Nah, mudah sekali bukan penggunaan alat peraga rumah jangka otak sapa ini. Agar alat peraga ini lebih awet, maka kita harus menjaganya. Perawatan alat peraga ini cukup mudah. Yang pertama, simpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Lalu yang kedua, jauhkan dari api dan benda yang mudah terbakar. Lalu yang ketiga, alangkah lebih baiknya jika ditempel di tembok kamar. Cukup sekian pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.